Shalom semuanya. Ya, ketemu lagi ya. Baik, kita akan sharing tentang Roh Kudus sepanjang bulan ini. Temanya adalah Roh Kudus ku merindukanmu, ya. Itu temanya, boleh ditampilkan? Iya. Roh Kudus ku merindukanmu. Saya mengajar ini dan saya berharap saudara mengerti, menyadari betapa kita memerlukan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, itu tujuannya disampaikan supaya nanti saudara ngerti, sadar, ya, kita sangat membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu, kalau saya bertanya sama Bapak Ibu, teman-teman semua, apa yang paling kita perlukan atau paling kita butuhkan dalam kehidupan kita ini? Maka kalau saya tanya satu-satu akan banyak jawaban yang berbeda, ya. Mungkin ada yang bilang begini, wah, kita paling butuh uang, Pak. Karena dengan uang kita bisa beli segala sesuatu yang kita mau. Ada yang berkata uang yang paling diperlukan. Mungkin Anda bilang bukan uang, Pak, tapi kesehatan. Untuk apa punya banyak uang, tapi sakit. Gak bisa jalan-jalan, mau makan pun susah. Kan gitu ya. Paling penting itu kesehatan. Mungkin ada yang jawab seperti itu. Berbeda kan, tadi ada yang bilang uang, ada yang bilang kesehatan. Kalau saya tanya sama yang lain, mungkin yang bilang gini, wah saya perlu uang, tapi bukan itu yang paling penting. Bukan juga kesehatan, tapi damai sejahtera dan ketenangan, Pak. Untuk apa punya banyak uang, sehat, tapi hidupnya nggak tenang. Tidur pun nggak tenang. Gelisah terus, khawatir terus. Yang paling saya butuhkan, inginkan adalah ketenangan. Ada damai di hati saya. Berbeda lagi ya jawabannya, saudara. Mungkin ada juga yang bilang begini, yang paling saya butuhkan dalam hidup ini adalah hikmat dari Tuhan, wisdom, kebijaksanaan dari Tuhan. Kalau saya dikasih kebijaksanaan, saya bisa mengatur kehidupan saya sedemikian rupa. Sehingga saya bisa bekerja dengan banyak uang, saya bisa mengatur kehidupan, saya sehat, saya punya damai sejahtera. Dan mungkin lagi ada yang lain bilang begini, Pak, saya butuh kekuasaan. Karena dengan kekuasaan saya bisa banyak uang. Saya bisa mengatur segala sesuatu karena saya punya kuasa. Banyak jawaban yang berbeda-beda. Gak salah sih, silakan saja. Tapi saya mau bilang begini, pagi ini, dalam perjalanan hidup saya selama 55 tahun, masuk tahun ke-56. Selama perjalanan hidup saya dan saya melihat begitu banyak hal-hal selama 55 tahun lebih ini. Saya mengambil satu kesimpulan adalah yang paling kita butuhkan dalam hidup ini. Memang kita butuh uang, kesehatan, kita butuh yang namanya ketenangan, damai sejahtera, kita butuh hikmat, kita butuh kuasa, kekuatan. Tapi yang paling kita butuhkan di atas segala hal yang saya sebutkan tadi adalah kita butuh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang aminkan, amin. Ya gitu. Mungkin ada yang mengaminkan. Tapi ada yang juga yang bertanya dalam hati, kalau saya lihat mukanya nih, muka-muka sedang menunggu nih. Kenapa begitu Pak Gem gitu ya? Kenapa yang paling kita butuhkan Roh Kudus? Mari kita belajar sama-sama. Itulah sebabnya pengajaran firman Tuhan hari ini untuk mengajarkan Bapak Ibu, menyadarkan kita bahwa di atas segala yang kita sebutkan tadi, uang, kesehatan, kuasa, otoritas, damai, di atas segala itu kita butuh Roh Kudus. Kita butuh Tuhan. Ya, Roh Kudus adalah pribadi Tuhan yang ketiga. Tuhan kita satu, tapi manifestasi dari pribadi Allah itu ada tiga. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hari-hari ini kita banyak bergaul. Kita banyak berurusan dengan Roh Kudus. Karena Yesus sudah naik ke surga. Dan waktu dia naik, dia meninggalkan Roh Kudusnya untuk menyertai kehidupan kita. Kita boleh panggil dia Roh Kudus, Allah Roh Kudus, kita boleh panggil dia Yesus, karena waktu kita panggil dia Yesus, dia juga adalah Allah Roh Kudus. Waktu kita panggil dia Allah Roh Kudus, dia juga adalah Yesus, dia adalah juga Bapa. Karena tiga pribadi ini
sama saudara. Yang mengerti bilang amin. Ya. Yang paling kita butuhkan di dalam kehidupan kita adalah Roh Kudus, saudara. Saudara pasti tanya, kenapa Pak Ferry bilang yang paling kita butuhkan Roh Kudus? Karena Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita. Katakan kekuatan. Ya, Roh Kudus memberikan kekuatan. Roh Kudus memberikan kemampuan. Roh Kudus memberikan damai sejahtera. Roh Kudus memberikan pengharapan. Roh Kudus menyembuhkan kita. Roh Kudus memberikan keberanian bagi kita. Roh Kudus memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Roh Kudus yang melakukan mukjizat dalam hidup kita. Roh Kudus memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Saya sering kali ngajarin saudara, kalau saudara ingat dari mimbar ini saya bilang begini. Kalau kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, maka segala sesuatu yang kita butuhkan, kita akan dapatkan dari Dia. Amin. Mengapa ada orang-orang Kristen, saya ngomong Kristen aja deh, yang ke gereja, statusnya Kristen, ke gereja tiap minggu, tetapi masih ada hidup dalam kekurangan, hidup dalam ketidakpastian, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kegalauan, kekhawatiran, hidup babak belur, gak ada damai sejahtera. Hidup kekurangan selalu, hidup selalu dalam masalah, gak pernah ada terobosan. Padahal Kristen, ke gereja, jawabannya gampang saja. Karena engkau tidak pernah menempatkan dirimu di dalam Tuhan. Statusmu saja yang Kristen. Ibadahmu hanya sebatas rutinitas. Tuhan menegur orang-orang seperti ini, Tuhan katakan, engkau memuji aku dengan mulutmu. Engkau boleh saja mengangkat tangan dalam ibadah, engkau bernyanyi, tapi hatimu menjauh daripadaku. Tuhan menegur orang-orang Kristen seperti ini, saudara. Dan saya sebagai gembala, saya melihat cukup banyak orang Kristen seperti ini. Hatinya menjauh dari Tuhan. Tidak menempatkan diri di dalam Tuhan, artinya di dalam otoritas Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, di dalam tuntunan Tuhan. Makanya ketika kita walaupun Kristen, walaupun ibadah, tapi kita menempatkan diri di luar Tuhan, hidup kita selalu bermasalah. Yesus sudah bilang jelas dalam kitab Yohanes, saudara. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Maka kamu akan berbuah lebat. Di dalam aku kamu akan berbuah lebat, tapi di luar aku kamu tidak bisa apa-apa. Lalu ada firman yang lain, tinggallah di dalam aku, dan jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu butuhkan dan kamu akan menerimanya. Saudara yang dikasih Tuhan, ini ayat-ayat janji Tuhan yang kalau kita betul-betul jalani dalam hidup ini, kita betul-betul menempatkan diri kita di dalam Tuhan. Secara khusus kita bicara tentang Roh Kudus, kita betul-betul menghormati Roh Kudus dalam hidup kita. Kita mau dengerin Dia, kita menghormati tuntunannya, kita mau lakukan apapun yang diperintahkan Tuhan. Yang sering kita dengar perintah itu melalui firman yang disampaikan melalui mimbar, melalui televisi, YouTube, atau apapun yang kita dengar, atau Alkitab yang kita baca. Saya percaya hidup kita baik-baik saja. Sekalipun kita mengalami pergumulan dan masalah. Selalu ada jalan keluar. Amin. Makanya hari ini saya ingin menyadarkan teman-teman. Jadilah Kristen yang sungguh-sungguh. Bukan sekedar Kristen KTP. Bukan sekedar Kristen hari Minggu. Tapi jadilah Kristen sejati. Sama sikapmu, hatimu di gereja 2 jam di sini dan di luar sama. Maka engkau akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Nah, kita sedang bicara Roh Kudus, saudara. Roh Kudus memberi kekuatan.
Roh Kudus memberi kemampuan, memberikan hikmat, pengharapan, damai sejahtera, sukacita. Roh Kudus memberikan otoritas, Roh Kudus melakukan mukjizat, Roh Kudus menyembuhkan kita. Makanya kita perlu Roh Kudus dalam hidup ini. Saudara, dalam kitab Matius pasal 4 ayat 1. Coba ditampilin, Kia. Dalam kitab Matius pasal 4 ayat 1. Saudara, saya mau bilang begini. Perlu belajar Alkitab yang mendalam. Ketika kita baca Alkitab, perlu belajar, perlu dituntun, perlu hikmat Tuhan untuk membedakan pribadi Yesus. Nah, saya coba perhatikan saya. Yesus adalah Tuhan yang turun ke dalam dunia menjadi manusia. Ini harus kita mengerti. Dia Tuhan yang turun ke dalam dunia menjadi manusia. Di dalam pribadi Yesus, ya, ada sifat kealahannya, tapi juga ada sifat kemanusiaannya. Nah, kita harus memiliki hikmat untuk membedakan. Dan kita harus belajar, kalau nggak tahu, nanya. Nggak semua orang Kristen, kalau di luar itu jelas mereka nggak ngerti. Makanya mereka suka mengklaim, mengkomplain, membantah, nggak bisa percaya Yesus. Ketika mereka berkata, masa Yesus ketakutan? Katanya Yesus Tuhan. Di mana ayatnya? Lihat aja di Taman Getsemani ketika Yesus berdoa kepada Bapa. Tuhan, sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Waktu itu ada Yesus berdoa 3 kali. Orang di luar sana, bahkan orang Kristen ada nggak ngerti. Dan bertanya, kenapa Yesus takut? Padahal dia Tuhan. Nah, kalau kita bisa mengerti, kita tahu ketika Yesus sedang berdoa kepada Bapa, Bapa, sekiranya cawan ini lalu daripadaku, dia sedang menunjukkan sisi manusianya, bahwa manusia itu bisa merasakan ketakutan dan kekhawatiran. Amin. Nah, Matius pasal 4 dimulai dari kata, dan setelah Yesus pergi dari sana, ayat 1 bukan ayat 21. Matius 4 ayat 1. Ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Roh itu Roh Kudus. Ya, R-nya udah besar. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ini pasal 4 ayat 1. Sudah diberikan satu pernyataan firman Allah, Yesus yang dipenuhi Roh Kudus, ya, dibawa oleh Roh ke padang gurun. Cari di Google atau Alkitab Alkitab elektronik gampang. Yesus yang dipenuhi Roh Kudus. Itu bicara sama tentang Yesus dibawa oleh Roh, dipenuhi oleh Roh, dibawa masuk ke padang gurun, kemudian dicobai oleh iblis. 3 kali Yesus dicobai oleh iblis. Pertama tentang perut. Yesus puasa, nggak makan 40 hari 40 malam. Dicobain yang pertama tentang perut. Dan Yesus berhasil melewati cobaan itu. Yesus berhasil mengalahkan iblis, tipuan iblis. Dicobai lagi tentang kekayaan. Diajak ke atas gunung dan dikasih tahu seluruh kerajaan ini akan diberikan kepadamu kalau engkau menyembah aku. Yesus kembali berhasil mengalahkan tipu daya iblis. Kemudian dibawa lagi ke bubungan bait Allah. Ini juga dicobai tentang ego. Kalau engkau anak Allah, kata iblis, jatuhkanlah dirimu, maka Bapa di surga akan mengirimkan malaikatnya untuk menatang engkau sehingga kakimu tidak terantuk. Ego pride-nya juga dicoba. Dan Yesus sekali lagi berhasil mengalahkan atau lolos dari tipu daya iblis ini, cobaan iblis ini. Mengapa? Karena Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara. Loh, Yesus kan Tuhan. Ini sedang berbicara Yesus dalam sisi manusianya.
Ayat ini punya makna bagi saudara dan saya. Yang pertama, kita sangat perlu makan. Tapi seringkali kejatuhan kita itu bicara perut. Bicara perut. Untuk hal-hal yang bersifat perut, kita sering jatuh di dalam dosa. Sehingga kalau kita mau menang, kita harus dipenuhi Roh Kudus. Amin. Kita juga sering jatuh dalam hal kekayaan, ketenaran, kemuliaan dunia ini, daya tarik dunia. Kita sering kali jatuh. Kita sering kali tinggalkan Tuhan. Kita sering kali mendukakan Tuhan. Kita sering kali gagal untuk setia sama Tuhan. Tapi sekali lagi perikop ini mengajarkan saudara dan saya, kalau kita mau menang, mau bisa bertahan untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, seperti Yesus, kita butuh Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Roh Kudus yang memberikan hikmat untuk kita tahu ini tipu daya iblis. Saya sering ngajarin saudara, hati-hati dengan berkat. Karena berkat yang kita kadang-kadang tidak berhikmat, yang kita penuh dengan keserakahan, seringkali berkat itu jadi jerat buat kita. Amin. Hati-hati. Kemudian ego, seringkali kita juga kalah. Dalam hal ego, pride, ya, kebanggaan pribadi. Yesus berhasil mengalahkan iblis, tipu daya iblis. Kenapa? Karena Roh Kudus memenuhi hidupnya. Roh Kudus memberikan kekuatan. Roh Kudus memberikan hikmat. Roh Kudus memberikan kemampuan bagi Yesus untuk bisa mengendalikan egonya sebagai manusia. Ini bicara Yesus dalam sisi manusianya, saudara. Hal-hal yang sama yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita hari-hari ini. Bicara tentang perut, kita tahu, seringkali kita tahu ini salah. Ini salah, ini Tuhan tidak setuju ini. Tuhan tidak mau ini, tapi dengan alasan perut, kita kalah, saudara. Oh, ini merugikan orang lain ini. Ini tidak benar, ini miring-miring ini bisnisnya. Ini ilegal ini. Tapi karena perut kita kalah. Nah, orang-orang seperti ini saya pastikan, itu mungkin juga saudara. Saudara tidak dipenuhi Roh Kudus. Orang Kristen itu harus dipenuhi Roh Kudus, katakan amin, saudara. Kita seringkali jatuh karena daya tarik dunia, kekayaan, kemuliaan, jabatan, seks. Kemudian kita jatuh karena ego kita, tersinggung, marah. Tapi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan mampu melewati semua tantangan, masalah, pergumulan kita dalam kehidupan ini. Katakan amin, saudara. Ayo sama-sama angkat tangan kanan saudara, bilang begini, saya perlu Roh Kudus. Sekali lagi sama-sama, saya perlu Roh Kudus dalam hidup ini. Amin, tepuk tangan buat Tuhan. Kalau saudara baca di Kisah Para Rasul, satu kali ada aniaya terhadap orang Kristen, saudara. Aniaya. Itu di atas pasal kedua, kalau nggak salah pasal 4 atau 5. Mereka dikejar-kejar, sehingga mereka khawatir, galau, ketakutan. Lalu mereka berkumpul, orang-orang percaya ini. Mereka berkumpul, dan mereka berdoa. Cari Tuhan. Cari Roh Kudus. Kalau cari Tuhan ya pasti cari Roh Allah ya, cari Roh Kudus. Karena Yesus naik, Roh Kudus turun. Mereka cari Tuhan. Dan waktu mereka berdoa bersama-sama, di tengah-tengah ketakutan yang mereka alami, rasakan, di tengah-tengah kejaran dari orang-orang yang tidak suka akan mereka. Alkitab menuliskan, waktu mereka berdoa, Roh Kudus turun. Dan Roh Kudus memberikan keberanian bagi mereka untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebelumnya mereka takut, khawatir, ketakutan, bukan cuma takut, ketakutan. Nah, kita juga mungkin ngalami ketakutan.
Hanya case-nya atau masalahnya berbeda. Kita tidak seperti orang-orang Kristen di zaman Kisah Para Rasul. Kita mungkin sedang ketakutan hari ini. Yang sakit takut mati. Gimana kalau mati nanti? Gimana kalau sakit makin parah? Ada yang sedang dikejar-kejar hutang, rumah mau disita. Tagihan menumpuk, debt collector udah cari rumahnya. Ketakutan. Berbagai masalah kita hadapi, kita ketakutan. Dan saya bilang ketakutan membuat hidup kita berhenti di satu titik. Pelajaran bulan lalu. Kalau saudara mengalami hal-hal seperti kau sedang galau, khawatir, mari datang sama Roh Kudus. Amin. Minta Roh Kudus kasih kekuatan. Minta Roh Kudus kasih hikmat. Minta Roh Kudus kasih pengurapan, keberanian untuk menghadapi semua masalah dan tantangan yang sedang kau alami. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu Roh Kudus. Karena Roh Kudus memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Apapun yang kita butuhkan, Allah akan memberikannya bagi kita melalui Roh-Nya yang kudus. Nah saudara yang dikasih Tuhan, balik lagi. Mari kita baca Kisah Rasul 1 ayat 8. Ini sering kita baca saudara. Ayo baca dengan suara nyaring, 2-3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ini dituliskan ketika Yesus memberikan janji kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Yesus bilang begini, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus, Yesus berkata, kalau aku naik, aku minta Bapa kirimkan roh penghibur, penuntun, roh kebenaran, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai kamu selamanya. Dan di Kisah 1 ayat 8 Tuhan bilang begini, kalau kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saya mau tanya sama saudara, Roh Kudus sudah turun atau belum? Bu Yuni, sudah. Pak Abed, Roh Kudus sudah turunkah? Siapa yang percaya Roh Kudus sudah turun? Ya, Roh Kudus sudah turun. Karena Yesus yang berjanji, dia tidak pernah lupa, dia tidak pernah ingkari, Yesus tidak pernah dusta. Yesus bilang kalau aku naik ke surga, aku akan minta kepada Bapa untuk mengirimkan Roh Kudus. Penghibur, penolong, penuntun dalam kebenaran, pembela kita. Yesus sudah naik ke surga, dia kirimkan Roh Kudus atas kita. Dan Yesus berkata kalau Roh Kudus turun atas kita, kita akan menerima kuasa. Roh Kudus sudah turun? Sudah turun. Pertanyaannya, kenapa banyak orang Kristen gagal melulu? Kenapa orang Kristen, beberapa orang Kristen, dan saya melihat cukup banyak jatuh melulu? Seharusnya orang Kristen itu luar biasa. Karena kita punya Bapa yang luar biasa. Kalau Bapa kita luar biasa, kita anaknya luar biasa, saudara. Amin. Tetapi kenapa cukup banyak orang Kristen tidak biasa, saudara? Jatuh melulu, bergumul melulu, kalah melulu, lemah melulu, galau melulu. Kenapa? Padahal Roh Kudus sudah turun. Jawabannya simpel. Karena kita nggak buka hati buat Tuhan. Nggak sungguh-sungguh buka hati. Itu yang pertama. Kedua, karena kita nggak peduli sama dia, sama Roh Kudus. Kita nggak peduli sama Roh Kudus. Jawaban yang ketiga, karena kita nggak pernah mau dengar dan lakukan perintahnya. Sehingga Roh Kudus yang memang rindu memenuhi kita, akhirnya meninggalkan kita. Atau mendiamkan kita, saudara. Saudara dengar baik-baik. Hal yang paling malang, perhatikan saya bicara. Hal yang paling malang, hal yang paling tragis di dalam kehidupan kita sebagai manusia
adalah ketika kita jauh dari Tuhan. Adalah ketika kita terpisah dari Tuhan. Itu kemalangan buat kita. Mengapa kita bisa jauh? Mengapa kita bisa terpisah dari Tuhan? Mengapa sampai kita didiamkan Tuhan? Atau bahkan ditinggalkan Tuhan? Ya itu tadi, kita nggak pernah cari Dia, kita cuekin Dia, padahal Dia rindu untuk memenuhi hidup kita, Dia rindu untuk menolong, memberkati, menyembuhkan, memulihkan, mengubahkan hidup kita. Dia mau memberkati kita, tapi kita nggak pernah cari Dia, kita nggak peduli Dia. Kita nggak pernah sungguh-sungguh buka hati, kita nggak pernah menghargai untuk melakukan apa yang Dia perintahkan. Kita suka-sukanya aja hidup sebagai orang Kristen. Makanya kita nggak ngalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara baca kisah Saul dan Daud, saudara akan menemukan akhir hidup yang berbeda. Saudara baca 1 Samuel, 2 Samuel. Saya suka sekali baca 1 Samuel, 2 Samuel. Saul dan Daud. Saul ini waktu Tuhan berkenan atas Saul, waduh hebatnya saudara. Dia itu tentara, perwira yang perkasa. Tombaknya itu gak pernah meleset saudara. Selalu kena, dia terkenal dengan tombaknya. Tapi karena dia auban, keras hati, gak menghormati Tuhan. Satu kali ditegur, karena dia gak taat sama Tuhan. Nabi Samuel tegur dia. Lalu dia marah, dia tersinggung. Dia bikin kesalahan lagi, ditegur lagi. Dia marah lagi, gak mau ditegur. Sampai Alkitab menuliskan begini. Nabi itu orang yang dipakai Tuhan untuk mendengar suara Tuhan, untuk disampaikan kepada umatnya. Nabi Samuel itu menyampaikan teguran Allah kepada Saul, karena Saul salah. Saul gak mau terima, keras hati, gengsi karena dia raja. Berkali-kali Tuhan tegur, dia gak mau terima. Alkitab menuliskan, lalu roh Allah meninggalkan Saul. Saudara baca nanti. Apa yang terjadi dengan Saul ketika roh Allah meninggalkan Saul? Apa yang terjadi dengan kita kalau Roh Kudus meninggalkan kita? Saul itu mati, saudara tahu Saul mati? Saudara, itu kepalanya dipancung. Lalu mayatnya ditancapkan ke dinding, saudara. Tragis. Kenapa? Karena bandel, keras hati, auban, gak hormat sama Tuhan, gak peduli sama Tuhan. Sudah ditegur, gak mau dengar. Tragis. Saya menyampaikan firman ini, kadang-kadang emang gak enak didengar. Tapi saya sampaikan, firman itu penuh kasih, supaya kita berubah, amin. Supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan, meninggalkan semua yang Tuhan gak suka. Kalau engkau hari ini, kemarin hari-hari ini dan ke depan, engkau seperti Saul, engkau dengar firman Tuhan masuk kiri keluar kanan, engkau pilih-pilih firman Tuhan. Seringkali saya sampaikan hal ini, engkau pilih-pilih firman Tuhan. Oh yang ini oke, yang ini enggak oke. Oh yang ini bisa, yang ini gampang aku kerjain. Kalau cara hidupmu seperti itu, engkau enggak hormat sama Tuhan. Firman Tuhan itu, perhatikan saya bicara sekali lagi. Kita itu dosa itu tidak hanya kita melanggar firman. Perhatikan saya, penting. Kita berdosa bukan hanya kita melanggar firman. Tetapi kita berdosa ketika kita mendengar firman dan kita tidak melakukannya. Jelas. Jadi jangan pikir, oh kalau aku berzina, ngerampok, bunuh, baru dosa.
No, saudara, kita udah gak main di area itu. Tapi dengar, kita juga berdosa ketika kita dengar firman Tuhan, perintah Tuhan, aturan, ketetapan Tuhan, tapi kita tidak melakukannya. Kita berdosa, saudara. Dan saya mau bilang begini, kalau kita tidak berubah, Tuhan tegur melalui mimbar, Tuhan tegur melalui pengkhotbah, melalui gembala, Roh Tuhan meninggalkan kita. Dan saya mau bilang begini, hidupmu akan berakhir seperti Saul, tragis, saudara. Saudara, mari kita lihat sebaliknya. Dosa Saul dan dosa Daud, itu jauh lebih besar dosanya Daud, lebih parah. Saul itu, kalau kita manusia lihat, Saul itu auban, keras hati. Daud itu dia jinahi istrinya Uria, bawahannya, perwiranya, si Betseba, dia jinahi, hamil, saudara. Lalu dia bikin skenario, kirim Uria ke medan perang, ditinggalin, mati, dia bunuh Uria. Dosanya jauh berlipat kali ganda dari Saul. Tapi lihat bagaimana sikap Daud ketika Tuhan suruh Nabi Nathan tegur Daud. Ditegur, ketika ditegur, Daud itu langsung bertobat. Dia mengaku salah, dia nggak auban, dia nggak jaga gengsinya. Ditegur keras oleh Nabi Nathan. Dia nggak jaga gengsi, dia bertobat, dia berubah, dia cari Tuhan. Dia menyesal, saudara. Mazmur 51 menuliskan kisah tentang pertobatan Daud. Sikapnya ketika dia menyadari dia bersalah, dia berdosa, dia cari Tuhan. Dan satu ayat yang dia bilang begini, jangan ambil rohmu daripadaku Tuhan. Karena dia tahu itu yang paling berharga di dalam kehidupannya. Dia nggak bilang sama Tuhan, Tuhan jangan turunkan aku dari tahta ini. Enggak, saudara. Karena tahta itu bukan yang utama buat Daud. Tuhan jangan ambil istanaku. Enggak, saudara. Karena bagi Daud yang paling berharga, yang paling dia butuhkan adalah Roh Allah, Roh Kudus, saudara. Dia tuliskan dalam penyesalan dia, ungkapan hati penyesalannya, dia memohon kepada Tuhan, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Ini menunjukkan betapa dia menyadari, dia tahu yang paling penting dalam hidup ini adalah Roh Allah, kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Dan saya berdoa hari ini, saudara juga memiliki kesadaran yang sama bahwa Tuhan itu lebih berharga, lebih penting dari segala yang kita dapatkan dari dunia. Lebih penting dari uang, pekerjaan, harta, jabatan, hikmat, kemampuan, lain-lain, saudara. Saya cukup banyak lihat orang Kristen. Jemaat saya aja. Yang kalau ada bisnis penting tinggalin gereja. Gak usah gereja dulu hari Minggu. Gereja gak penting. Engkau mendua hati. Sedang menduakan Tuhan. Makanya hidupmu begitu-gitu saja. Tapi kalau engkau prioritaskan Tuhan. Engkau mengutamakan Tuhan. Engkau menghormati Tuhan. Engkau menghargai Tuhan dalam hidupmu. Engkau mentaati Tuhan. Saya percaya hidupmu berubah, saudara. Cara hidupmu berjemaat berubah, cara ikut Tuhan berubah, ketaatanmu, sikapmu di hadapan Tuhan juga berubah dan otomatis kehidupanmu juga diubahkan Tuhan. Ada amin? Saudara yang dikasih Tuhan, Roh Kudus itu sudah turun. Dia berkata, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Artinya memenuhi kita. Dia sudah turun. Bagian kita tinggal cari Tuhan dan bilang, Tuhan penuhi aku buka hatiku. Aku janji sama Tuhan, aku akan menghormati, menghargai, aku akan mentaati, aku akan mengasihi engkau sebagaimana engkau mengasihiku.
Saya percaya kehidupan saudara berubah. Engkau boleh punya pergumulan, engkau boleh punya persoalan, tantangan dalam hidup ini. Tapi Roh Kudus akan menolongmu. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, saya sedang di Bali ketika saya dapat pewahyuan ini. Tanggal 9 Erik menikah, Agustus, hari Sabtu. Selasa saya ke Bali bersama keluarga besar Bu Dewi. Karena keponakan Bu Dewi, anak dari Koko yang paling besar itu menikah di Bali. Selasa, hari pernikahan, Jumat, kami punya beberapa hari untuk bersantai. Saya lagi gym waktu itu, lagi di fitness center, kurang lebih jam 10, setengah 11 begitu. Saya ajak anak-anak gak mau ikut. Hari pertama ya ada Olive, temenin Nathan. Hari itu saya sendiri gymnya gak gitu rame, besar gymnya. Saya biasanya putar lagu rohani kalau lagi olahraga, pakai headset. Nah, lagu yang barusan kita nyanyikan tadi itu tiba-tiba diputar saudara, dan saya dengerin. Keren banget lagunya. Datang Roh Kudus, urapiku, gitu ya Pak Abed ya. Boleh gak nyanyi itunya Pak Abed, referennya aja. Satu yang ku rindu bersekutu Yuk nyanyi sama-sama yuk. Bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu. Satu yang nyanyi sama-sama, ku rindu bersekutu denganmu. Bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Saya rasain bagaimana Tuhan melawat saya di pagi itu. Rasanya bahagia banget. Saya sangat terharu. Rasanya bahagia, sukacita, hal-hal yang luar biasa saya alami pagi itu. Orang gak tahu saya berurusan dengan Tuhan, saudara. Saya mau nangis tapi ada beberapa orang juga saya tahan. Tapi saya sangat terharu, terharunya yang positif saudara. Sukacita, saya bilang Tuhan terus mengalir. Dan saya putar berkali-kali pagi itu lagu ini. Mungkin ada 3-4 kali. Ada versi bahasa Inggrisnya bagus sekali. Roh Kudus, saya bilang Roh Kudus aku merindukanmu. Maka dapat pewahyuan ini saudara. Temanya Roh Kudus, ku merindukanmu. Dan saya tahu Tuhan mau saya sampaikan ini. Buat jemaat di tempat ini dan kita bahas tentang bagaimana kita perlu Roh Kudus. Bagaimana kita harus selalu punya kerinduan untuk bersekutu dengan Dia. Untuk mendekat dengan Dia. Dan saya tahu ketika Tuhan sedang bicara, saya bisa rasakan. Saya ke sofa, saya stop berolahraga. Kalau Tuhan bicara saya catat di HP. Saya catat. Jadi firman ini, hari itu saya bilang sama Tuhan terima kasih untuk pengalaman-pengalaman indah bersama Tuhan di sepanjang umur hidup saya. Dan hari itu, pagi itu saya gak bisa lupa bagaimana di momen saya sedang olahraga, Tuhan melawat saya. Saudara, saya mau bilang begini, kita berjalan bersama Roh Kudus. Nah kalau kita berjalan bersama Roh Kudus hari demi hari, kita biasa bergaul dengan Roh Kudus, kita bisa bedain ini Tuhan sedang bicara atau enggak. Dalam segala hal yang sedang kita alami, kita hadapi, ada banyak suara yang kita dengar saudara. Ada suara setan yang suka manas-manasin kita. Yang suka melemahkan kita, yang suka menuduh kita. Kamu gak bisa, kamu gagal, kamu jelek, kamu berdosa, kamu pasti kalah, kamu gak mampu. Ada suara setan bilang lawan saja. Jangan mau kalah, balas. Ada suara manusia yang sering juga masuk dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi sesuatu. Tapi kalau kita dekat sama Roh Kudus, kalau kita bergaul dengan Roh Kudus, kalau kita biasa untuk bicara dan dengerin Roh Kudus, kita bisa bedain ini Tuhan sedang ngomong, saudara.
Saya sering cerita sama saudara jemaat di sini. Tuhan sering kali bicara sama saya di toilet, saudara. Saudara mungkin bisa ketawa. Lucu ya Pak Ferry ya. Kok tempat kudusnya di toilet? Ya masing-masing punya pengalaman pribadi. Saya sering kali Tuhan bicara ketika saya lagi mandi. Makanya Bu Dewi suka komplain, papi mandinya lama banget. Ya saya sedang menikmati. Kadang lagi sikat gigi Tuhan bicara, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, hari itu saya siapkan sharing firman-Nya dan saya dapatkan apa yang saya sampaikan hari ini. Tuhan banyak bicara. Saya belajar untuk terus melatih kepekaan. Hal-hal yang baik datangnya dari Tuhan. Amin. Kemarin saya ditipu tukang, saudara. 2 tukang tipu saya. Biasa saya marah, saya cari, saudara. Tapi kemarin saya bilang sama Bu Dewi, udahlah Mi, ditipu segitu kita juga gak bakal miskin. Rilis saja. Saya tetap damai, saudara. Saya tahu Roh Kudus bilang begitu. Dan banyak kali kami dalam hidup ini mendengar suara Roh Kudus yang bilang, udah tenang aja, gak masalah. Aku yang atur. Kira-kira gitu, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lanjut ya. Mari kita lihat poin-poinnya. Mengapa kita perlu Roh Kudus? 2 poin saja. Pertama, karena Roh Kudus sangat mengasihi kita. Mengapa kita perlu Roh Kudus? Kenapa kita butuh Roh Kudus? Karena Roh Kudus sangat mengasihi kita. Saudara, sering kita dengarkan di dalam yang kita baca ataupun teman-teman ngomong gini, kita nggak perlu orang-orang toksik dalam hidup kita. Anggap ya, kita nggak usah gaul sama orang-orang toksik gitu loh. Orang toksik itu ada toksik itu racun ya. Orang yang mengecewakan, yang menyusahkan kita, yang mempengaruhi hal-hal buruk dalam hidup kita. Gak usah gaul gitu loh. Sebaliknya kita butuh orang-orang baik. Nah saya mau bilang begini, kita butuh Roh Kudus. Karena Roh Kudus sangat mengasihi kita. Ya, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, ini saya bilang tadi. Sebelum Yesus naik ke surga dia bilang begini, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Dan Ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa penolong itu? Roh Kudus. Yang dikirim oleh Tuhan Yesus, oleh Bapa. Dan Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Siapa Dia? Dia adalah roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia. Sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Roh Kudus itu turun, Dia tempatnya di mana? Di dalam kita. Katakan Roh Kudus turun, tempatnya di dalam kita. Bukan di rumah tetangga, saudara. Roh Kudus turun, tempatnya di dalam kita. Di hidup kita, di hati kita. Dan kita yang menerima Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus tinggal, kita mengenal Dia. Kalau Dia bicara, kita tahu ini Roh Kudus bicara. Jadi kalau ada orang Kristen, saudara perhatikan kekristenan saudara. Perhatikan nih saya ngomong. Kalau ada di antara saudara yang tidak pernah atau tidak mengenal Roh Kudus, tidak bisa bedain, hati-hati. Kekristenanmu benar atau enggak. Cek dirimu. Kalau sampai saudara tidak pernah merasakan Roh Kudus bicara sama saudara, saudara tidak bisa membedakan Roh Kudus bicara atau bukan, berarti engkau tidak mengenal Roh Kudus. Berarti Roh Kudus tidak ada dalam hidupmu dan kekristenanmu palsu. Orang Kristen palsu tidak ada tempatnya di surga. Amin. Kristen sejati ada di surga tempatnya. Tapi Kristen palsu, Kristen-Kristenan, Kristen KTP, tidak ada di surga tempatnya. Karena itu saya mau kasih tahu saudara, hari ini saya mau ajarin, saya mau sadarkan, mari jadi Kristen yang benar. Yang hidupmu dipenuhi Roh Kudus. Yang kau mengenal Roh Allah itu. Kalau Dia bicara, kalau Dia kasih perintah, engkau tahu caranya gimana supaya engkau kenal, engkau bisa mengenal, merasakan. Cari Dia, buka hatimu. Hargai Dia, hormati Dia, taati Dia.
Kita nggak mungkin kenal dengan Roh Kudus kalau kita nggak gaul. Saya kenal Pak Johar dan Ibu Maria dari HOG dulu. Kami sering ngobrol, sering kumpul, ngobrol. Sekarang makin dekat karena ada proyek sama-sama. Kalau saya nggak pernah mau kenal, nggak pernah cari, saya nggak kenal baik kok. Sama dengan Yuni dan Pak Abed, saya kenal lama Pak Abed. Bagaimana kita bisa mengenal baik Roh Kudus kalau kita nggak pernah kasih waktu? Diajak doa nggak mau doa. Cuek, gembala bilang ayo doa Unity, ayo doa Fajar. Nggak pernah mau ikut. Malas, sibuk kerja. Kekristenanmu dipertanyakan. Karena orang Kristen sejati pasti cinta sama Tuhan. Kalau dia cinta Tuhan, pasti dia rindu Tuhan. Amin. Mari gaya hidupmu berubah, sikapmu ikut Tuhan berubah. Supaya engkau mengenal Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus itu sopan banget. Kalau kita nggak cari dia nggak pernah mau paksa masuk dalam hati kita. Wahyu 3:20. Lihat kata Tuhan Yesus, aku mengetok pintu. Dan jika ada orang membukakannya, aku akan masuk, duduk dan makan bersama dengan dia. Kita harus buka hati, buka pintu hati. Roh Kudus datang, penuhi aku. Roh Kudus mari pimpin langkahku. Aku mau dengar, aku mau hormati, aku mau taat. Dan kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, luar biasa hidup saudara. Ada kuasa, ada kemenangan, ada hikmat. Amin. Mengapa kita perlu Roh Kudus? Karena Roh Kudus sangat mengasihi kita. Dia kirimkan, dia adalah Roh Allah yang sangat mengasihi kita. Seperti saya bilang tadi, kalau dia memenuhi kita, dia menyertai kita, maka dia akan melakukan hal-hal seperti ini. Dia menolong, dia menghibur, dia menuntun, dia mengurapi, dia menopang, dia menjaga, dia membela, dia memberikan kemenangan kepada kita. Apa yang paling kita butuhkan? Itu Roh Kudus. Amin. Jangan cari harta dunia. Kau punya emas 1 ton, 2 ton. Emas tidak bisa bawa kita ke surga. Emas tidak bisa kasih kita damai sejahtera, saudara. Kau punya harta, deposito. Banyak. Lagi rusuh kemarin. Hatimu juga empot-empotan, saudara. Sahammu banyak, empot-empotan. Lagi rusuh, takut sahamnya turun. Kita butuh Roh Kudus. Karena di dalam dia, kita semua dapatkan apa yang kita butuhkan. Amin. Roh Kudus yang sangat mengasihi kita. Saudara, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Allah bagi kita. Tuhan tidak hanya menebus dan menyelamatkan kita, lalu dia naik ke sorga, tinggalin kita. Enggak, saudara. Dia tebus kita melalui pengorbanan di kayu salib. Dia selamatkan kita, dia kuduskan kita, dia angkat kita jadi anaknya. Tapi dia juga menyertai kita, dia tidak tinggalkan kita sendiri. Kenapa? Karena dia sangat-sangat mengasihi saudara dan saya. Roh Kudus ada, dia ingin tinggal di dalam hidup kita. Dia ingin menyertai, dia ingin memulihkan, dia ingin menyembuhkan, dia ingin memberkati kita. Sekarang tinggal kita mau datang, buka hati, menghormati, menghargai, mentaati Roh Kudus. Amin. Saudara, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Allah bagi kita. Kita memang punya orang-orang yang mengasihi kita, seperti orang tua, pasangan kita, suami, istri, kakak, beradik, sahabat kita. Kita punya orang yang mengasihi kita. Tapi saya mau bilang begini, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Allah bagi kita. Kasih yang kita dapatkan dari orang-orang di sekeliling kita itu ada batasnya, saudara. Amin. Kasih dari sahabat, dari orang tua, pasangan bisa berhenti di satu titik. Stop. Kasih dari orang-orang di sekitar kita ada syaratnya. Tapi kasih Allah tidak bersyarat, tidak berkesudahan. Kita butuh Roh Kudus. Karena kasihnya buat kita tidak bersyarat. Amin. Asal kita mau datang merendahkan diri dan berkata, datanglah Roh Kudus penuhi hatiku, hidupku, tuntun aku mau taat kepadamu. Maka dia akan penuhi kita. Roh Kudus sangat mengasihi kita. Dan inilah kebutuhan dasar manusia.
dikasihi. Betul nggak? Kebutuhan manusia yang paling utama itu, yaitu dikasihi, saudara. Dan hanya dari Tuhan sajalah yang adalah kasih. Dari Roh Kudus sajalah yang adalah kasih itu. Kita mendapatkan kasih yang sempurna. Kasih yang sejati. Betul nggak, saudara? Kebutuhan utama kita bukan uang, bukan emas, bukan jabatan. Itu kita perlu memang. Tapi kebutuhan utama kita adalah kasih. Dan hanya bisa kita dapatkan kasih yang sempurna, yang tidak bersyarat itu dari Roh Kudus. Dari pribadi Allah yang dikirimkan menyertai kita. Saudara, Mazmur 61 ayat 1 sampai 3, ayat 6 sampai 8. Saudara bisa baca di sana, ada warna coklat itu stressing point-nya ya. Dituliskan begini, untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun Mazmur Daud. Ini Mazmur dituliskan oleh Daud untuk dinyanyikan sebagai pujian penyembahan kepada Tuhan. Dituliskan Daud seperti ini, untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu. Ini setelah dia bikin mazmur, dia kasih nasihat buat saudara dan saya. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mazmur ini dituliskan oleh Daud. Yang menurut saya, perhatikan. Menurut saya, tidak ada manusia di muka bumi ini yang mengalami pergumulan, masalah, tantangan, beban, ancaman sebanyak dan sebesar yang dialami oleh Daud. Menurut saya ya, karena saya baca Alkitab. Tidak ada manusia yang mengalami begitu banyak masalah, tantangan, ancaman, pergumulan seberat dan sebanyak Daud. Mazmur ini menjadi kesaksian Daud tentang perjalanannya bersama Tuhan. Saudara bisa baca dari ayat pertama dia bilang, dari ayat kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ayat ketiga, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Ayat 4 dia bilang hanya pada Allah saja. Ayat 7 dia bilang hanya dialah gunung batuku. Dia mulai dengan kata hanya dialah, hanya pada Allah saja. Artinya gimana? Tidak ada ketenangan, keselamatan, kemenangan, kekuatan, perlindungan dari yang lain. Hanya ada di dalam Tuhan. Dia ngalami itu, saudara. Ini orang kasih kesaksian yang dia tuliskan lewat Mazmur. Orang yang paling banyak menghadapi bahaya, pergumulan, tantangan, masalah, ancaman. Dan hidupnya, karena memang dia mendekat kepada Allah. Dia menghormati Tuhan. Kisah kejatuhannya itu menunjukkan manusia bisa jatuh. Tapi harus bertobat, balik kepada Tuhan. Dan kita tahu bagaimana Daud mengakhiri hidupnya. Alkitab berkata, saya sering sampaikan ini. Alkitab menuliskan, Daud mati pada waktu lanjut umurnya, putih rambutnya, penuh kekayaan dan penuh kemuliaan. Dia mati sebagai raja dari satu kerajaan yang besar. Dia memerintah cukup lama 40 tahun. Dan waktu dia mati, penuh kekayaan dan kemuliaan. Dia mati sebagai raja. Dan nama yang ditulis di Alkitab, dalam Kisah Rasul 13 ayat 22, Allah sendiri berkata, aku telah menemukan seorang yang berkenan di hatiku. Saya mau bilang saudara, mari belajar sama Daud. Amin. Ya, cari Tuhan. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan.
buka hati, hormati Tuhan. Kalau ditegur, berubah, bertobat. Amin. Maka hidupmu akan mengalami seperti yang saya bicara tadi, apa yang kita butuhkan. Ketenangan, ya, kemenangan, keselamatan, ya, kemuliaan, itu ayat 8. Kekuatan, perlindungan dari Tuhan. Waktu kita bersama Tuhan. Mengapa kita perlu Roh Kudus? Karena Dia sangat mengasihi kita semua. Katakan amin. Mari lihat yang terakhir, yang kedua. Mengapa kita perlu Roh Kudus? Karena Roh Kudus ingin memulihkan dan mengubahkan hidup kita. Lagu yang tadi kita nyanyikan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Saudara, Dia ingin memulihkan kita, Dia ingin mengubahkan hidup kita. Yang sakit dipulihkan, disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang berbeban diangkat bebannya, diberkati, yang terikat dilepaskan. Tuhan mau pulihkan kita, Tuhan mau berkati, mengubahkan hidup kita seturut rencananya yang dahsyat. Tapi seringkali kita tidak mau dekat. Kita sibuk dengan hal-hal lain, kita sibuk dengan urusan kita, sibuk dengan pergumulan, sibuk dengan uang, saudara. Padahal yang paling kita butuhkan Roh Kudus. Bukan kita nggak perlu uang, kita perlu uang. Kita juga harus kerja. Tapi jadikanlah Tuhan yang utama dalam hidup kita. Hormati Dia, taati Dia. Saya percaya Tuhan itu melalui Roh-Nya Dia ingin memulihkan dan mengubahkan hidup kita. Dalam kehidupan ini kita banyak mengalami kekecewaan, kepahitan, kegagalan, kejatuhan, penderitaan, saudara. Benar? Kita alami. Banyak orang alami kejatuhan, kepahitan, kekecewaan dan sebagainya. Kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus akan menghibur kita. Dia akan menyembuhkan, Dia mau menolong, Dia memulihkan, Dia ingin memberkati, Dia ingin mengubahkan hidup kita. Kita butuh Roh Kudus. Tidak ada orang lain yang bisa bantu. Ada orang tua, saudara, tapi terbatas, saudara. Saya juga sering dari mimbar ini kasih tahu. Kalau kita minta tolong orang tua, saudara kita, teman di gereja, gembala, semua terbatas. Pinjam uang sekali dikasih, kedua kali mungkin dikasih, tapi sering kali juga nggak dikasih. Yang ketiga, udah jangan harap deh. Udah nggak kasih, diocehin, diceritain lagi ke seluruh dunia. Terbatas. Tapi Tuhan tidak pernah terbatas untuk mengasihi dan menolong kita. Amin. Tuhan tidak pernah terbatas. Tidak pernah hitung-hitungan. Selalu ada untuk menolong. Kenapa kita nggak mau cari Tuhan? Amin. Kenapa kita selalu sibuk dengan urusan kita? Mari kita perlu Roh Kudus. Karena Dia rindu memberkati kita, menolong kita, menyembuhkan kita. Saya banyak sekali dengar kesaksian dari orang-orang yang hidupnya hancur, babak belur. Tapi waktu mereka datang kepada Tuhan, mereka buka hati untuk Roh Kudus. Hidup mereka dipulihkan dan diubahkan. Salah satunya saya sendiri. Waktu kami bertobat, kami banyak doa. Sampai hari pun hidup kami banyak doa. Segala sesuatu kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Dan kami minta tuntunan Tuhan. Ketika saya lagi down, saya cari Tuhan. Istri saya mendoakan saya. Lagi down, saya ambil keputusan. Tapi bukan itu yang saya lakukan. Saya dengar Tuhan bicara lewat istri saya. Kalau Yesus di posisi kamu, kata Bu Dewi. Waktu saya lagi down dan saya mau tinggalkan pelayanan ini. Yesus bilang melalui istri saya, "Papi, kalau Yesus di posisi kamu, apakah Yesus akan tinggalkan jemaatnya?" Perkataan Bu Dewi itu yang membuat saya balik lagi. Oh iya Tuhan, aku balik lagi jadi gembala dengan semangat yang baru. Saya butuh istirahat 2 bulan. Makanya saudara 2 bulan terakhir gak lihat saya.
Roh Kudus bicara melalui orang-orang dekat. Saya butuh Roh Kudus. Saya dipulihkan. Paulus dan Silas, mereka di penjara. Mereka memberitakan Injil, ada orang-orang gak suka. Menghasut penguasa, mereka di penjara. Dimasukkan penjara bawah tanah, di paling tengah, dikunci, di kerangkeng, tangannya diikat, kakinya diikat. Cerita tentang Paulus dan Silas juga menceritakan keadaan saudara dan saya. Seringkali kita seperti Paulus dan Silas, kita ada di tempat yang paling gelap di bawah. Rasanya nggak ada jalan keluar. Bahkan kita dikerangkeng. Nggak bisa kemana-mana, tangan dan kaki dibelenggu. Nggak punya pengharapan. Susah. Tapi kisah Paulus dan Silas mengajarkan saudara dan saya. Mari cari Roh Kudus. Mari cari Tuhan. Kalau cari Tuhan ya cari Roh Kudus. Karena dalam kehidupan kita di dunia, kita urusannya dengan Allah Roh Kudus. Amin. Mari cari dia. Datang sembah dia, puji dia, doa sama Tuhan. Naikkan permohonan, berseru kepada Tuhan. Alkitab menuliskan waktu mereka di penjara malam hari, mereka berdoa dan memuji Tuhan. Mereka menyembah Tuhan sampai suaranya didengar oleh satu penjara. Dan Alkitab menuliskan, katakan seketika itu. Ayo sama-sama bilang, seketika itu. Ya. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini mengajarkan saudara dan saya. Kalau engkau tunggu pinjaman dari orang lain. Kalau engkau utang sama orang lain diundur-undur. Udah transfer belum? Bentar ya, lagi sibuk, sore ya. Sore, WA lagi. Ito, Amang, sudah transfer belum? Nanti ya, malam ya. Iya kalau ditransfer, bisa jadi besok. Itu pun dioce-ocein saudara. Tapi kalau engkau cari Tuhan, Tuhan bisa buka mujizat. Seketika itu juga. Tuhan bisa lakukan perkara yang besar. Katakan, seketika itu juga. Cari Tuhan, cari Roh Allah. Dia akan menolong kita. Amin. Amin. Saudara, apapun yang kita alami, mari kita cari Roh Kudus. Mari kita mendekat. Mari kita buka hati supaya Roh Allah penuhi kita. Saya mau bilang begini, kalau Roh Allah penuhi kita, apapun yang terjadi di depan kita, apapun yang kita alami, kita nggak perlu khawatir. Kita pasti mampu melewatinya bersama Tuhan. Kita pasti mampu mengalami kemenangan-kemenangan bersama Tuhan. Amin.